Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan bahas arsitektur dari distributed data processing. Di dalam arsitektur ini memiliki komponen, yaitu ada dua, komponen dan konektor. Komponen itu unit modular yang dengan antarmuka yang terdefinisi dan dapat digunakan kembali dan dapat diganti. Konektor adalah menghubungkan antar dua modul atau komponen tadi untuk menjadi perantara koordinasi atau kerjasama antar komponen. Dalam arsitektur sendiri, arsitektur adalah merupakan model untuk mempresentasikan sebuah rancangan. Terdapat beberapa gaya. Nah, kita lihat di sini ada 4 gaya. Yang pertama adalah layer arsitektur atau arsitektur berdasarkan lapisan, yaitu membagi atau menempatkan setiap komponen dalam sebuah lapisan. Hal ini untuk memudahkan dalam pendefinisian secara modular. Ya. Contohnya OSI layer. Ya. Kemudian yang kedua adalah object based arsitektur. Jadi arsitektur berdasarkan objek. Nah, ini masing-masing objek ini memiliki saling terkait tapi tidak saling tergantung. Ketergantungan itu rendah atau kita sebut loosely coupled object. Ya, jadi satu sama lain sama berinteraksi secara langsung. Ya. Nah, komponen menggunakan metode panggilannya atau kita sebut RPC, Remote Procedure Call. Yang ketiga adalah data centered arsitektur. Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah arsitektur berdasarkan pusat data, ya, berdasarkan data. Ya. Contohnya seperti sistem distribusi file atau e-commerce atau web-based service. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah event based arsitektur. Jadi arsitektur berdasarkan kejadian. Jadi seluruh komunikasi ini terjadi melalui kejadian atau peristiwa yang dibuat oleh salah satu komponen. Ketika kejadian dibuat, akan dikirim melalui sistem bus, dan dengan ini yang lain atau komponen akan diberitahu ada kejadian. Dan seperti itu bisa digunakan dan node bisa menarik data dari bus tersebut berdasarkan event tadi. Ini secara gambar seperti ini. Layer ada terdiri dari beberapa layer, satu sama lain. Layer yang paling bawah melayani layer atas, demikian juga dari atas ke bawah. Ini adalah objek tadi, object based architecture style, terdiri dari beberapa objek. Terus kemudian ini pakai RPC atau method call-nya, method call. Nah, ini ada event based arsitektur berdasarkan event. Jadi ada komponen yang mempublish atau mengumumkan ada kejadian. Kemudian ini akan mengambil kejadian atau komponen hanya melihat saja. Yang selanjutnya adalah yang data oriented arsitektur atau data space arsitektur. Ini adalah ada beberapa data yang di share dan komponen ini akan mengambil, ini yang mempublish data-datanya tadi. Nah, kita lanjut ke arsitektur berikutnya adalah arsitektur yang berdasarkan peran dari masing-masing komponen atau kita sebut sistem level arsitektur. Yang pertama adalah client server. Bentuknya seperti ini. Masing-masing komponen ini memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi ini adalah berperan sebagai klien dan ini sebagai server sebagai pusat pemrosesan data dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah peer-to-peer model. Jadi semua yang ada di sini, komponen-komponen yang tergabung di sini, ini memiliki peran bisa menjadi sebagai server, bisa menjadi sebagai klien. Ya. Ini peer-to-peer model. Nah, ini perbandingan antara client server dan peer-to-peer. Nah, kita lakukan penerapan distributed data processing dalam arsitektur ini. Kita pertama, karena centralized arsitektur ada secara besar ada dua, distributed dan centralized arsitektur, kita coba terapkan di centralized arsitektur. Ya, biasanya menggunakan adalah client server. Interaksi yang secara umum antara client dan server seperti ini. Jadi klien meminta sebuah atau request, ada permintaan,
kemudian disiapkan layanannya, kemudian dikembalikan hasilnya ke klien. Seperti ini bentuk. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat aplikasi layer, application layer, ya, sesuai dengan gaya arsitektur layers. Jadi ada 3 layer, adalah user interface level, ada processing level, dan data level. Ya. Nah, kalau kita terapkan aplikasi ini ke dalam sebuah mesin pencari search engine, maka bisa dihasilkan seperti ini. Jadi ada yang paling tinggi user interface level, ada aplikasi user interface. Dalam level processingnya ada beberapa aplikasi di sini, dan yang terakhir ada data level yang paling bawah. Nah, kalau kita lihat secara umum ini client server hanya yang sederhana, hanya berupa sebuah klien dan server di sini. Bagaimana dengan adanya banyak dari klien? Nah, server akan kerepotan karena cuma hanya server satu server yang melayani. Makanya kita modifikasi menjadi multi-tier arsitektur dari client server. Apa itu multi-tier? Gambarnya seperti ini. Jadi multi-tier ini adalah menambah server di level aplikasi atau processing. Jadi di layer processing itu dibuat server-server sendiri. Jadi seperti ini jadinya. Jadi akhirnya banyak server. Jadi nggak hanya satu, tapi banyak server seperti ini. Nah, hasilnya kita bisa melakukan pemilahan atau mendefinisikan ulang semua aplikasinya. Jadi kalau bisa, yang tadinya hanya server melayani semuanya, ya seperti ini, makin lama makin banyak servernya, maka seperti ini. Jadi akhirnya yang ini jadi contoh yang terakhir ini banyak server yang dapat melakukan seperti ini, sehingga proses jadi lebih cepat, ya. Nah, secara interaksi antara server dan klien, nah ini kita bisa seperti ini. Di application servernya ada prosesnya sendiri, kemudian database server seperti ini. Jadi lebih dilayani sini lebih banyak nantinya. Jadi kita lihat bahwa pemrosesan data terdistribusi dalam arsitektur pusat melalui dengan pemanfaatan arsitektur layer dan multi-tier arsitektur. Prosesnya dapat dibagi menjadi distribusikan kepada beberapa server sehingga meringankan proses interaksi. Demikian sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.